apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah Ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut Ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang Muslim dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Itu yang saya lihat dari anak saya dan saya bangga untuk itu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video di mana belakangan ini, akhir-akhir ini banyak siswa-siswa atau anak-anak sekolah yang berasal dari agama Islam beramai-ramai pergi mencari sekolah, bukan di sekolah swasta negeri atau di sekolah-sekolah favorit, tapi justru di sekolah-sekolah Kristen atau juga di sekolah-sekolah Katolik. Kenapa demikian? Yuk kita dengarkan alasan-alasannya berikut ini. Sekolah Katolik mayoritas Islam. Lah kok bisa? Selayaknya sekolah Katolik pada umumnya, di mana ada banyak jalan salib, patung Tuhan Yesus, bahkan logo sekolah Katolik, dan juga patung Bunda Maria, aku pun juga disambut dengan suasana yang begitu asri. Entah gimana kalau di sekolah Katolik tuh vibes-nya kayak di tempat retreat mesti. Sampai aku ketemu suster ini. Kebanyakan Islam ya suster ya? Iya. Berapa banyak suster? 90% mungkin, saya nggak tahu persis. Nah daripada bertanya-tanya, yuk kita coba aja tanya satu-satu. Kamu boleh? Islam. Katolik. Islam. Saya Kristen. Siapa di sini yang agamanya Muslim? Angkat tangan. Ya. Bangga nggak jadi warga SMPK Pacet? Jadi memang aku diundang di sini bukan tanpa alasan, karena hari ini ada dialog moderasi agama di mana 3 tokoh agama dari Islam, Kristen, dan Katolik diundang hadir untuk sama-sama berdialog. Dan yang aku nggak expect memang di sekolah menengah pertama Katolik ini mayoritas isinya adalah Islam dan mereka semua hidup dengan rukun bersama. Jadi memang meskipun yayasan Katolik semuanya mendapatkan hak yang sama, baik pelajaran agama maupun juga pelajaran yang diterima. Dan melihat bagaimana rukun banget mereka di sekolah ini, tentu saja aku semakin yakin Bhinneka Tunggal Ika itu nyata, bukan hanya omongan belaka. Ada yang pernah kesini? Atau mungkin kalian alumni dari sekolah ini? Yuk tulis di kolom komentar. Swasta Katolik tetap nomor 1 walaupun gue Islam, tapi sekolah Katolik terbaik. Kayaknya kalau ini benar-benar balik lagi ke anaknya masing-masing kali ya. Karena gue pernah ngerasain dua-duanya di swasta Katolik sama di swasta yang non-Katolik. Emang sih swasta Katolik tuh gila banget disiplinnya. Tapi saking gilanya gue sendiri aja sampai gak nyaman. Setelah gue ngerasain sendiri sekolah di swasta Katolik, gue sempet sampai ngomong waktu itu, kalau misalnya gue punya anak, gue gak akan mau sekolahin anak gue di sekolah ini. Ya mungkin karena gue udah ngerasain enaknya di swasta yang non-Katolik kali ya. Lebih bisa menikmati hidup aja gitu. Walaupun kalau misalnya emang pengen anaknya lebih disiplin dan lebih ambisius dan lebih berkompeten, kayaknya emang bagusan di swasta Katolik. Tapi ya kalau misalnya ngebayangin anak gue bakal se-stres gue dulu, kayaknya kasihan deh. Enggak. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh para orang tua, bahkan guru atau praktisi-praktisi pendidikan. Jelas bahwa memang di sekolah Kristen itu lebih berkualitas dan lebih disiplin. Dan bukan hanya itu saja, karena memang dasar yang dibangun atas sekolah Kristen itu bukanlah bisnis atau keuntungan, tetapi murni karena melayani atau kasih. Di samping itu juga Alkitab mengajarkan agar kita mau terus belajar dan berilmu. Dan itu sebabnya jebolan-jebolan dari sekolah
Kristen atau swasta Kristen, baik itu Kristen Protestan atau Katolik, itu rata-rata siswa-siswanya pintar-pintar dan sangat berkualitas. Karena mereka memang dididik berdasarkan ilmu pengetahuan dan kedisiplinan. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang selama ini kita tahu, saudara, bahwa sekalipun disetarakan sekolah-sekolah agama daripada agama Islam, ya seperti alasan daripada para guru ataupun orang-orang tua, ternyata sangat miris dan sangat sedih sekali. Dan itu sebabnya terjadi perbedaan. Tapi puji Tuhan, kalau mereka masih percaya kepada sekolah-sekolah swasta yang berorientasi agama Kristen, ya sekolah-sekolah atau guru-guru agama Kristen tidak melarang, bahkan sangat welcome. Karena sekalipun namanya sekalipun namanya sekolah agama Kristen, tetapi tidak menjadikan sekolah itu menjadi pusat agama, tapi benar-benar murni belajar dan menuntut ilmu. Serta guru-gurunya pun sangat bertanggung jawab serta berdisiplin. Agama saya Kristen Protestan, Pak. Negeri? Iya, Pak. Prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, itu gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yuya sih nggak usah pakai ini, Pak. Kalau keinginan maunya nggak usah pakai ini. Aneh tapi nyata ya. Ini yang dinamakan negeri spek madrasah. Udah 79 tahun coy merdeka, masih juga kayak begini gitu loh. Lagian gini ya, sekolah dulu itu jarang ada yang memakai atribut berdasarkan agama atau berbau agama. Tidak ada yang protes, lembaga agama juga gak ada yang protes, pemerintah gak ada yang protes, guru orang tua adem ayem. Sekarang ada satu orang paskibraka disuruh lepas jilbab langsung heboh se-Indonesia. Pemuka agama langsung protes, lembaga ini lembaga itu protes ke ini itu. Tapi giliran ada yang disuruh paksa jilbab, mingkem semua. Oh ya, Dirgahayu Indonesia yang ke-79. 79 tahun merdeka, terus toleransinya gimana? Kasian banget deh nasib murid Kristen di sekolah umum negeri. Mereka diperlakukan gak adil dalam soal hak-hak pendidikan. Ini disampaikan Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Abraham Pelokila di hadapan anggota Komisi 2 DPR RI baru-baru ini. Murid-murid beragama Kristen katanya gak mendapat layanan pendidikan agama Kristen yang seharusnya dijamin undang-undang. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah sedikitnya jumlah guru pendidikan agama Kristen di sekolah umum negeri. Jangan salah ya, guru pendidikan agama Kristen bukan gak ada sama sekali. Tapi formasi untuk guru pendidikan agama Kristen gak dibuka saat rekrutmen guru. Dia menyebut beberapa provinsi yang sama sekali nggak menyediakan formasi guru pendidikan agama Kristen, diantaranya Sumatera Barat, Banten, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketika ada volunteer yang ingin mengajar pendidikan agama Kristen pun nggak diizinkan katanya. Diskriminasi ini nggak boleh dibiarkan berjalan lebih lama. Indonesia didirikan oleh Founding Fathers untuk semua kelompok, bukan cuma untuk mayoritas. Ayo lawan diskriminasi agama di Indonesia. Apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah Ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut Ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang Muslim dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Itu yang saya lihat dari anak saya dan saya bangga untuk itu. Demikianlah video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.